Endo kan berarti ada exo. Jadi bedakan satu berarti dalam, luar. Oh? Jadi ini sudah sebenarnya kalau yang slide 1 ya, tapi itu banyak ke sistem. Nah ini saya langsung ke endokrinnya. Nah jadi sistem endokrin kalian lihat di gambar. Jadi mulai dari atas sampai di bawah, ya. Jadi ini gambarnya. Kalau kalian cuma hafal gambar ini, pasti Anda semua masuk di kepala. Apa-apa saja yang kalian harus belajar tentang endokrin. Jadi dari pineal, ya, pineal, ada hipotalamus, ada pituitari, ada tiroid, kelenjar tiroid, ada paratiroidnya, ada timusnya, baru ada adrenalnya. Tahu tuh adrenal apa? Ada pankreas, baru perempuan ada ovariumnya, dan laki-laki ada testis. Hafal mati tanda kutip ini. Jadi ini anatomi, dan biasanya anatomi bagian besarnya, lalu histologinya bagian yang kecil. Artinya harus lihat dengan mikroskop batu, alat batu, tidak boleh lihat dengan mata kepala sendiri ya. Jadi harus kalau anatomi ini, histologinya tinggal belajar histologinya. Jadi mau identifikasi morfologinya, nah jadi begitu kalau mau belajar ini. Jadi mereka bilang histologi bagian dari patologi anatomi, ya banyak yang nggak boleh karena patologi anatomi itu sudah belajar tentang abnormalnya. Orang kan belajar ini yang normal-normalnya. Nah jadi nanti kalau kalian menjadi ahli patologi anatomi boleh, tapi belajar dulu yang ini normalnya, baru patologi anatomi abnormal. Nah anatominya itu yang normal. Jadi satu bagian besar dilihat secara objektif dengan mata kepala, kita lihat organnya, tapi untuk histologinya organ-organ tersebut ini kita lihat dengan histologi. Nah untuk melanjutkan, masih ingat apa itu histologi itu? Apa? Ilmu yang mempelajari jaringan. Nah itu ada di 15 cabang biologi, di cabang berapa dia? Ada enggak? 1 botani, 2 anatomi, 2 zoofili bahasa Tagetir, botani, anatomi, zoologi, histologi. Nah, jadi ada kira-kira kalimat apa itu? Ya? Berarti kan saya tahu sebenarnya apa itu histologi. Nah, jadi ini yang tadi sudah diperlihatkan secara anatomi. Jadi yang akan dipelajari kelenjar hipofisis, adrenal, pankreas, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid. Dokter Sony sekarang suka saya pankreas ya? Belum. Nah, jadi ini kemudian jadi nanti foto ini ya, supaya tahu kelenjar hipofisis itu ada adenohipofisis, neurohipofisis. Kenapa untuk mau belajar ini? Karena mau ambil juga bahan atau histologinya sangat sulit sekali, karena di bagian otak. Nah itu mesti ada teknik pemeriksaannya. Saya pernah ikut untuk cara pengambilan bagaimana kita mau. Kalau di sini belum sih, kalau otak potong langsung ancur, tapi itu ada teknik khusus. Nah itu saya sudah pernah latihan itu. Jadi nanti ada pakai pewarnaan khusus, ya, dan ada cara untuk memakai mikrotopnya. Jadi nanti kita bisa nanti adenohipofisisnya atau neurohipofisisnya itu nanti ada pewarnaan khusus dan dia harus disuntik. Tapi di sini belum pernah lakukan
Jadi ada pars distalis, tuberalis, dan intermedia. Nah, itu yang terdapat pada lobus anterior. Jadi ada lobus anterior, lobus posterior. Jadi hafal saja bagan ini sudah dapat 100. Ya. Jadi kalau saya lihat soal seperti ini paling dapat 100. Karena nanti kalau ini kan sama dengan kata-kata sulit ya. Jadi salah hafal, salah lobus, itu pars nervosa ada intermedia, dua-dua ada masuk lobus posterior. Jadi hafal mati tanda kutip ya. Jadi mana adeno neuro ya. Oleh karena itu orang kembali ulang ke anatomi tadi ya. Nah ini gambar-gambarnya. Coba kalian bayangkan yang sana dari data kotak-kotak ya. Baru mau pisahkan ini. Jadi gambar-gambar ini nanti kalian buka lagi di atlas dan nanti kalian pelajari satu-satu ya. Untuk bagian-bagiannya. Jadi karena ada bagian yang parsnya contoh ya parsnya nervosa ini, coba kalian lihat yang histologinya di sana. Nah ini bagian besarnya baru dipotong bagian sana ya. Jadi yang putih sana pars nervosa. Bagaimana nama proses ini? Nah jadi pars nervosa, kemudian yang itu ada pewarnaan khusus ya. Dokter tahu proses itu bagaimana jadi. Jadi ada pars nervosa. Jadi coba perhatikan, ini yang tadi saya sebutkan ada pewarnaan khusus, ya, pewarnaan khusus supaya bisa bedakan yang bagian-bagian ini, ya. Jadi ada pars nervosanya sana yang agak berpucat, kemudian tuberalis, pars distalis dan intermedia, ya. Jadi ini ada pewarnaan khusus. Nah, sekarang suka ciri bagaimana? Sudah. Jadi adenohipofisis bagian pars distalisnya ya ada 75%, ya masih ada terdiri jadi 75% adenohipofisisnya, kemudian di situ ada epitel dan fibroblas atau sel-sel yang muda yang menopang sel penghasil hormon, yaitu hormon itu adalah kromofil dan kromofob. Nah nanti lihat sebentar ada kromofilnya ada di mana dan kromofobnya yang bagaimana dan ada di mana. Nah ini untuk pars distalisnya. Jadi untuk kromofil, jadi hafal mati ini. Ada sitoplasma, granula sekretorit, ya, berdasar afinitas pewarnaan. Jadi kalau tidak pakai pewarnaan, tidak akan kelihatan, ya. Nah, itu ada gambarnya yang asidofil dan kromofobnya. Itu gambar. Tapi ini sudah pembesaran besar kira-kira 400 kali, ya, baru kelihatan. Kalau cuma 10 tidak bisa kelihatan. Dan kalau sudah pembesaran atau 100 harus pakai koordinasi. Nah di bawah juga ada pewarnaan yang berbeda dengan yang di atas ya. Nah kemudian ASI, A, BA. Nah, jadi AS, coba kalian susah kan menghafal. Asidofil berarti dia asam. Basofil berarti basa. Asam, basa. Kira-kira begitu kalau mau hafal supaya menghafalkan. Jadi
melanosit ini. DP singkatan ini. Biokinnya sama-sama. Belum. Jadi nanti kalian hafal ini ya. Jadi ada di mana kira-kira dia? Ya. Kemudian kromofog, sana ada kromofog. Jadi sitoplasma yang jernih tidak menyerap warna. Jadi warnanya agak lemah ya. Masa jauh? Dari tadi masih terus mau tunggu di depan situ. Ini kan. Iya nggak sih? Cari kemana? Nah ini Iya, fase coba cek. tuberalis dan intermedia ya. Yang gambar tadi sebenarnya ini. Nah di sana fase tuberalisnya jadi bentuk seperti corong. Jadi dia mengelilingi infundibulum dari neurohipofisis. Kemudian ada sel gonadotropik yang menyekresi hormon sebagai penstimulasi dari FSH dan LH. Kemudian fase intermediatnya terdiri dari sonanya tipis, ada sel basofilik di situ dan ada di antara vas distalis. Kemudian ada nervosa dari neurohipofisis yang menstimulasi melanosit atau MSH. Kalau melanosit ada di siang hari dia atau malam hari? Malam. Tahu toh. Soalnya kalau ulang-ulang ini sebenarnya ya. Nah ini gambaran histologisnya. Ya Allah, buram. Jadi nanti kalian cari bagian-bagiannya. Nah ini bagian sudah yang di atas itu nanti lihat apa yang di sini juga ada baca. Jadi kira-kira yang ciri khasnya yang ini identifikasi atau morfologinya dari sel kromofog atau acidofil. Jadi nanti kalian buka atlasnya dan lihat satu persatu ini. Siapa tahu bisa kalau di ujian no? Nah ini bagian posterior, kalau tadi anterior, posterior. Jadi ada neurohipofisis. Bagian dari neurohipofisis ada pars nervosa, ada pituisid atau dia terdapat pada neuroglia. Neuroglia ya. Nah sana, jadi ini memang mencerita bagian kepala, jadi agak susah ya. Jadi banyak kata-kata sulitnya yang harus kalian mesti hafal ya. Karena saraf-saraf banyak cabang-cabangnya. Jadi pars nervosa ada jaringan saraf dengan yang mempunyai akson dan tidak bermilier. Ada pituisidnya dari neuroglia atau neuroglia, ada astrosit, hiripodis, kemudian ada penghasil hormon. Nah, untuk kenapa disebut astrosit, kalian sudah tahu kira-kira kenapa disebut astrosit. Jadi nama-nama ini sesuai dengan misalnya si A buat penelitian. Jadi ditemukan nama orang kebanyakan ya yang ini. Jadi nama sesuai dengan penemu. Jadi kalian besok-besok untuk meneliti mau cari yang novelty-nya, jadi kalian boleh pakai kalian punya nama, ya. Nah kemudian tangkai dari infundibulum, jadi sana yang di atas. Nah itu ada dia merupakan penghubung dari hipotalamus. Nah nanti itu baca juga anatominya. Nah yang di bagian bawah ini adalah gambaran histologisnya. Jadi yang berwarna sana, jadi sana bagian histologisnya dengan pewarnaan yang berbeda dengan yang di bawah ini. Karena ini yang agak pucat ini adalah pars nervosa, ya, yang sana. Nah ini ringkasannya, hafal mati di sini boleh mau dapat berapa nomor ini? 5 nomor setengah. Nah jadi kalau hipotalamus ada hormon yang melepaskan atau menghambat TRH, CRH, GCRH. Jadi nanti kalian cari ya apa artinya. Kemudian
tidak ada, kan melahirkan harus kontraksi toh. Kalau tidak ada kontraksi, pernah dengar orang bilang pakai pitocin, pakai oksitosin, sama itu. Pitocin atau oksitosin, nah ini sering dipakai untuk merangsang supaya ada rangsangan. Nah, kalau tidak berhasil dengan rangsangan oksitosin, harus apa? Kalau di perempuan harus apa saja? Harus sito apa? Seksual. Jadi kalau berhasil untuk rangsang dengan oksitosin, boleh seksual. Jadi hormon-hormon ini berguna ya. Nah, jadi sana untuk meningkatkan kontraktivitas atau sekresi air susu. Ya. Nah, jadi kalau mau suka cepat lahir dan tidak berkontraksi uterusnya, maka dipakai kebanyakan dari bagian oxygen, dia pakai oksitosin ya. Jadi atau dikatakan oksitosin saja ya. Nah, jadi itu berarti ada di wanita ya ini. Nah, kemudian ini ada hipofisis anterior. Jadi kalian hafal mati sel targetnya apa? Jadi ada di tiroid ya. Jadi bagian hormon TSH ada di tiroid, ACTH ada di ginjal. Nah, nanti ginjal sebentar kalian belajar untuk lapisan-lapisannya. Kemudian ada growth hormon, tulang. Jadi ada yang masih muda, tinggi sekali dari orang, ya, karena dia tulang panjang. Ada orang lain masih muda tapi dia muka setua ada kalian, sudah kalian oma-oma. Jadi itu pengaruh dari ada lain masih muda tapi sampai pahit sekali. Jadi kalian boleh-boleh sini bukan growth hormon, karena makan terlalu banyak sekarang, atau banyak tidur. Namanya dia suka tawa, ya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi mungkin ada kelainannya kalau dia masih muda, jadi masih kecil, tapi dia baik sekali. Nah, jadi pengaruh mungkin ada hormonnya. Kemudian ada FSH. Jadi ada FSH itu ada di ovarium. Nah, dia mendorong pertumbuhan dan perkembangan serta merangsang sekresi estrogen. Jadi ada di wanita. Kemudian tubulus seminiferus. Hafal mati ya. Bedakan. Nah, dia dapat merangsang produksi sperma. Jadi ada di laki-laki, ya. Jadi FSH itu ada di perempuan, laki-laki. Kalau di perempuan di ovarium, laki-laki di tubulus seminiferus. Kalau laki-laki di mana ada tubulus seminiferus? Testis. Di mana? Bagian mana? Nah, cuma satu kita bilang. Bisa tahu testis. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian ini juga, jadi hafal mati sel targetnya LH atau inosfin hormon ada di ovarium tapi bagian korpus, ya. Bagian korpus luteum. Nah, dia merangsang ovuli perkembangan korpus luteum. Kemudian prolaktin tadi saya sudah sebutkan ada di mamen ya, untuk merangsang kelenjar mamen, dan fungsi utamanya untuk mendorong perkembangan payudara dan sekresi air susu. Jadi lihat sel targetnya apa. Ini ketua kelenjar tiroid. Jadi ada yang orang bilang dia cepat sekali dia bicara, semua cepat-cepat. Nah, jadi nanti periksa T4, T3. Jangan-jangan dia hipertiroid, ya. Jadi sama yang bicara cepat-cepat, bagaimana cepat-cepat. Nah, jadi mungkin hipertiroid, kira-kira begitu. Mengantisipasi ini. Jadi itu cepat-cepat semua. Sebagian besar saya meningkatkan laju metabolis. Jadi dia kalau ini hipertiroid. Jadi mau periksa tiroid di sana T4 dan T3. Jadi nanti tahu apa tuh T4, apa tuh T3, ya. Nah, ini gambar dari adrenal. Jadi nanti di praktikum boleh lihat bagian adrenal atau ginjal. Jadi satu ada korteksnya,
anjir. Nah, jadi nanti sebentar ada pembagiannya ini. Nah, jadi ada sepasang dekat tubuh, ada seginjal, bentuknya pipi dibungkus. Jadi nanti ada pembungkusnya dari ginjal itu. Kemudian ada, tadi saya sudah sebutkan bagian korteks dan medula. Jadi nanti lihat di gambar untuk medula yang mana dan korteksnya yang mana. Nah, ini bagian korteks. Nah, ini ada zona-zona, jadi mudah-mudahan sebentar ada di gambar itu. Nah, korteks ada, situ ada sel penetrasi steroid, ada 3 zona. Jadi nanti ada beberapa zona yang kalian harus hafal mati. Ya. Nah, 1 zona glomerulosa, 2 zona fasciculata. Jadi nanti hafal ada berapa persen, bentuknya apa di situ, ada sel-sel apa, jadi sel kolumnar, ada piramidal, piramidal berarti bentuk piramidal ya, piramidal. Nah, kemudian ada zona fasciculata. Nah, jadi hafal mati ya untuk ini ya. Nah, ini yang bagian tadi saya sebutkan zona-zonanya ya. Jadi nanti foto yang zona-zona yang tadi itu sudah nanti kalian lihat lagi di atlas, diperbesar kira-kira demikian untuk susunannya ya. Zona-zonanya nanti fungsi kalian baca di fisiologi. Kemudian ini dari medula. Tadi kalau korteks, ini medula. Nah, di sini ada sel kromafin dan sel epinefrin dan norepinefrin. Nah, jadi kalau hipertensi akan kelihatan kalau di untuk perlakuan pada hewan nanti untuk penelitian misalnya S2 atau S3 atau skripsi, nanti kalian merangsang misalnya perlakuan dengan obat-obat anti hipertensi, kalian bisa lihat untuk medulanya kira-kira atau korteksnya seperti apa bentuknya ya. Jadi itu gunanya nanti kalau di mau penelitian atau skripsi kalian harus lihat bagian medula ada apa-apa, korteks ada apa-apa, dan lihat untuk perlakuan sel-selnya akan berulang ya. Begitu juga untuk ovarium, untuk testis kalian boleh lihat pakai hewan coba tadi ya. Siapa mau suka mau menjadi manusia coba? Bobby. Boleh konsultasi kasih DPTS mau kasih KBMD boleh. Jadi perlakuan, mau perlakuan, kamu lihat masa kamu suka jadi manusia coba. Nah, jadi semua itu dilakukan pada hewan coba. Kalau sering di sini pakai ristar. Tapi kalau sebenarnya yang bagus sebenarnya marmut. Beda marmut dengan ristar. Kalau ristar lebih besar, yang untuk yang kecil marmut. Nah, itu yang sering mereka pakai. Ya kalau di sini rata-rata nado ristar. Tapi kalau untuk penelitian histologi, ambil untuk melihat merangsang DM hipertensi tadi yang misalnya, ya boleh. Jadi nanti kita coba buat dan menguji ke obat. Nah, itu yang penelitian in vivo yang bilangnya, ya. Jadi nanti mau coba lagi ke arah mau supaya misalnya mau coba apa obatnya bagus atau enggak. Jadi nanti pakai in vivo, kemudian in vitro dan uji preklinik yang lain, ex vivo misalnya.